Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan coba menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Simak sampai dengan selesai. Kemungkinan ini pertanyaan dari teman-teman dan semoga saja jawaban saya bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lainnya ya. Nah, langsung saja dari akunnya Imron Biorka ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu ke teman-teman ya, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi teman-teman semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Saya yakin itu ya. Dari akunnya Imron Biorka ya, napas kurang plong, kadang gemetar ya. Untuk penderita gangguan asam lambung sering mengalami nafas nggak plong, ya, badan gemetar. Ya memang untuk jenis penderita gangguan asam lambung ini berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa golongan penderita gangguan asam lambung ya. Jadi ada yang mengalami keliengan, ada yang mengalami sesak napas atau napas pendek, ada juga yang mengalami yang namanya berdebar-debar, terus ada lagi yang mengalami badan nyeri-nyeri semua, perut kembung, begah, dan lain-lain gitu. Banyak sekali sensasi-sensasi yang berpindah-pindah di area tubuh. Tapi ada beberapa yang mungkin sensasi fisik lainnya gitu ya, sensasi fisik yang umum gitu, tidak begitu merasakan, tapi ada sensasi yang dominan yang setiap hari terasa mengganggu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih ya, kenali nih ya untuk ciri teman-teman ini bagaimana, yang seperti apa, gangguan asam lambungnya itu yang modelnya seperti apa. Nah itu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti ini di video berikutnya akan saya bahas ya, akan saya bagi tipe-tipe penderita gangguan asam lambung ya, dari dilihat dari sensasinya ya. Tapi untuk kesempatan kali ini akan saya coba jawab pertanyaan dari beberapa ya, jadi supaya untuk menyingkat durasinya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kurang plong atau kadang gemetar ya teman-teman coba relax ya, coba teman-teman itu lebih santai. Memang susah, yang susah itu relax mas, yang susah itu santainya mas, karena untuk berita gangguan asam lambung saya juga memahami, saya juga memaklumi, pasti akan susah, akan tetapi kita bisa memulai untuk belajar sedikit demi sedikit, karena kita bisa itu karena terbiasa ya teman-teman. Kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau melatih, ya itu akan susah ya teman-teman ya. Jadi belajarnya dari mana ya? Ketika kita muncul sensasi ya teman-teman ya, kita yakinkan pada diri kita bahwa sensasi ini pernah kita rasakan dan nanti beberapa menit ke depan mungkin akan mereda. Nah biasanya juga napas plong, napas terus kurang plong lagi, terus kadang sesak, kadang juga nggak sesak. Nah hal seperti itu kan untuk penderita gangguan asam lambung itu sering terjadi ya. Dari beberapa kali teman-teman itu merasakan ya, juga nggak kenapa-napa kan. Yang penting ketika teman-teman merasakan hal seperti itu, jangan ditambah paniknya, jangan ditambah cemasnya. Mas, saya nggak nambah panik, saya nggak nambah cemas, tapi memang itu muncul sendiri. Ya iya, memang seperti itu, karena itu dari pikiran kita. Maka penting sekali nih ya, kita kendalikan pikiran kita. Mas, gimana mau mengendalikan pikiran? Saya aja merasakan sensasi ini aja sudah luar biasa, gimana saya mengendalikan pikiran. Nah dari situlah kita kembali lagi ya teman-teman ke yang awal, jadi kita terapkan 3P secara konsisten. Yang pertama dimulai dari teman-teman menjaga pola makannya ya. Ketika teman-teman itu sudah di pola makan itu sudah sudah benar-benar bisa memahami ya, dari teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, dari pola makannya oke, mungkin saya sudah bisa memahami nih apa saja makanan-makanan yang bisa memicu bagi badan saya atau fisik saya gitu ya, teman-teman itu bisa menghindari itu atau sudah bisa mengkondisikan, benar-benar sudah paham. Nanti teman-teman perbaiki yang namanya pola hidup, bagaimana teman-teman itu harus istirahat dari jam berapa sampai ke jam berapa, tidak begadang dan lain-lain. Terus olahraga apa yang cocok buat teman-teman, olahraga ringan, mungkin jalan kaki, ada yang bersepeda, atau mungkin ya ada yang lainnya ya, intinya olahraga atau aktivitas fisik ya teman-teman ya. Nah nanti kalau ini juga benar-benar sudah bisa memahami, barulah teman-teman itu saya yakin itu akan berkurang sensasi fisiknya, baru teman-teman itu memperbaiki pola pikir. Karena dengan kita memperbaiki pola pikir tanpa kita belum
memperbaiki pola makan dan pola hidup, itu sensasi itu kan masih banyak, sensasi fisiknya masih banyak. Jadi ketika kita mau memperbaiki pola pikir kita, dengan kita itu munculnya sensasi terus, pasti kita tidak bisa konsen ya teman-teman. Nah, ada juga kan ya yang sudah mengalami yang namanya sensasi itu sudah sangat berkurang, sangat jarang, tapi teman-teman itu masih mengalami yang namanya sering cemas atau sering panik. Nah, ini ya saatnya teman-teman itu belajar memperbaiki pola pikir teman-teman, bahwa teman-teman merasakan sensasi yang muncul ketika teman-teman itu mungkin sudah dirasa itu baik-baik saja, tapi kok tiba-tiba kok pikiran saya itu kemana-mana ya. Setelah itu terus teman-teman itu seperti kayak debar-debar, terus jadi napas itu jadi sesek. Nah, itu biasanya karena kecemasan kita itu tinggi ya teman-teman ya. Enggak mas, saya sedang nggak memikirkan apa-apa, saya tidak punya beban pikiran apa-apa. Memang tanpa kita sadari kita seperti tidak memikirkan apa-apa ya teman-teman. Cuma untuk penderita gangguan asam lambung ya yang sudah disertai dengan kecemasan, kadang sedikit saja pemicu itu bisa menjadikan sensasi fisik maupun sensasi psikis itu muncul. Contoh kita itu dengar kabar duka yang mungkin tidak kita harapkan, atau mungkin kita dengar kabar tentang gangguan asam lambung yang ya, tidak kita inginkan. Seketika itu juga teman-teman itu merasakan yang namanya langsung pikirannya macam-macam, terus di badan itu terasa nggak enak, nggak nyaman, terus akhirnya lemes, terus kalau buat jalan ngos-ngosan, itu saya dulu juga merasakan hal yang sama seperti itu. Maka dari itu ketika teman-teman itu sudah sensasi fisiknya sudah sangat berkurang, terus teman-teman ada muncul sensasi ya, itu teman-teman itu yakinkan kepada diri teman-teman bahwa kemarin saya juga pernah mengalami hal seperti ini, ternyata tidak apa-apa. Dan dimulai lagi teman-teman itu ketika teman-teman itu menghadapi masalah atau menghadapi kejadian-kejadian, mau dengar kabar duka atau dengar mungkin sesuatu hasil yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Mulai teman-teman itu bisa menerima ya. Jadi kalau kita sudah menerima, insya Allah itu kita akan merasa lebih lega ya teman-teman. Akan beda ketika kita mengalami sesuatu tapi kita seperti tidak terima atau kita tidak ikhlas, itu akan semakin berat dan menurut saya itu akan semakin menambah beban kita. Kalau kita bebannya bertambah, otomatis kita akan lebih lambat sembuhnya ya teman-teman. Saya dulu juga sama seperti itu. Waktu itu saya itu berpikir bahwa kenapa saya itu nggak sembuh-sembuh, kenapa saya ini seperti ini, terus saya sudah menjalani ini, menjalani itu, dan sebagainya. Kenapa saya kok masih seperti ini? Di mana ada obat yang ampuh? Di mana ada dokter yang paling bagus? Dan waktu itu saya berharapnya itu seperti itu, tanpa disadari ya teman-teman ya. Ternyata saya waktu itu memang belum benar-benar menerima apa yang sedang saya alami, sedang saya jalani. Ya walaupun di mulut saya itu saya merasakan saya menerima gitu ya, tapi dari hati itu mungkin masih setengah. Jadi ketika saya sudah merasa membaik, saya sudah merasa enak, terus muncul lagi sensasi, itu saya merasa langsung gelisah, langsung cemasnya muncul. Ketika cemas muncul, terus tahu sendiri sensasi yang bermunculan seperti apa. Sesak napas, pusing, keliengan, debar-debar, dan lain-lain. Banyak ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, nggak perlu saya sebutkan ya satu persatu. Jadi mulai dari sekarang nih teman-teman sudah berkurang sensasi fisiknya, teman-teman itu mulai belajar nih ya, belajar kita itu menerima, jalani dan hadapi ini dengan sabar dan ikhlas ya. Sembari berdoa kita itu berusaha ya teman-teman, karena kalau kita selalu setiap harinya, kenapa saya nggak sembuh-sembuh, kenapa kok muncul lagi sensasi ini, kenapa kok seperti ini terus lagi gitu ya teman-teman. Itu kalau seperti itu terus setiap hari, nanti kita itu akan menjadi terbebani ya teman-teman. Jadi untuk sekarang menurut saya ketika teman-teman sudah berkurang sensasinya, teman-teman mau mencoba memperbaiki pola pikir teman-teman, terima dulu ya. Apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, kita terima ya, kita sabar, harus menjalaninya ini harus dengan telaten ya, harus dengan keikhlasan. Mas susah sekali, gimana saya mau ikhlas, gimana saya mau sabar, orang sensasi aja muncul terus. Sama, saya pun dulu juga sama seperti itu ya. Kalau kita nggak sabar menghadapinya ya teman-teman ya, itu akan semakin berat, dan saya dulu juga merasakan itu. Saya kepinginnya buru-buru sembuh, pingin cepat sembuh, dan kalau bisa saya cari obat. Setiap saya ketemu orang mengatakan ke saya, katanya tetangga saya ada yang terkena asam lambung, itu pakai ini, itu sembuh. Saya itu penasaran ya, dan
waktu itu saya juga berpikirnya, "Bener nggak ya bener nggak ya?" Jadi saya kepingin gitu ya, kepingin, yang namanya begitu minum obat mungkin 1 minggu atau 2 minggu itu langsung sembuh. Ternyata, memang untuk menderita gangguan asam lambung yang seperti saya ya, itu, dibutuhkan waktu yang agak lumayan lama, karena kita juga harus memperbaiki yang namanya itu 3P itu ya teman-teman, apa namanya, walaupun saya itu dulu juga dibantu obat oleh dokter, tapi saya dibantu lagi dengan namanya 3P dan ini sangat berpengaruh sekali menurut saya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih ya, yang sudah bosan mendengar 3P 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 ya teman-teman, ya nggak apa-apa kalau teman-teman itu bosan, tapi itu saya sudah apa namanya, sudah membuktikan sendiri bahwa 3P ini sangat penting untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mengalami atau, muncul lagi nih sensasi apapun itu, bukan bukan saja hanya, napas nggak plong, apa namanya, terus, buat napas itu berat, terus ngos-ngosan dan lain-lain, apapun itu sensasi dari asam lambung ya. Mulai sekarang ya teman-teman ya, coba diingat lagi ya, perbaiki itu ya yang namanya 3P ya, pola makan, pola hidup, pola pikir. Insya Allah nanti teman-teman kalau sudah bisa menjalaninya dengan konsisten ya, dengan penuh dengan kesabaran, insya Allah akan membuahkan hasil. Dan saya yakin ketika teman-teman sudah bisa memahami ini semua, teman-teman juga akan menemukan cara tersendiri bagaimana lepas dari gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Saya doakan buat teman-teman semoga lekas membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.